ini apaan sih gitu, aneh gitu. Nah, teman-teman harus tinggalin itu dan mulai mencari bisnis online yang bener-bener itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Oke guys, apa kabarnya semuanya teman-teman semuanya? Semoga hari ini iklannya bagus, semoga hari ini penjualannya bagus, semoga hari ini bisnisnya baik-baik saja nih. Dan mungkin semoga di sini buat yang pemula setelah nonton video ini bisa tercerahkan dan bisa tahu action apa selanjutnya biar bisa cari cuan lewat online. Nah, di video kali ini sesuai judulnya aku mau ngebahas ya 3 kesalahan pemula dalam memilih bisnis online. Nah, sebenarnya ada berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh pemula sehingga dia tidak sukses dalam menjalankan bisnis online. Ya, apa saja itu? Nah, di sini aku mau menyebutkan nggak banyak-banyak ya. Kalau misalnya mau disebutin banyak-banyak, durasi videonya nggak cukup ya. Udah gitu juga teman-teman belum tentu mau nonton gitu. Nah, makanya simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman semuanya, ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula dalam memilih bisnis online tentunya. Nah, yang pertama ya, yang sangat-sangat paling utama itu ya, adalah memilih bisnis online yang abu-abu. Ya, bukan abu-abu warna nih. Teman-teman bukan lagi pengen nggak beli baju gitu ya. Jadi bisnis abu-abu yang dimaksud itu apa mas? Ya, jadi aku sedikit cerita. Waktu aku mulai bisnis online itu sekitar pada tahun 2015-an. Di sana aku benar-benar pemula menjadi seorang pebisnis online. Ya, di sana aku banyak banget memilih bisnis yang menurutku abu-abu. Nggak jelas halalnya, nggak jelas tentang duitnya, nggak jelas gimana sistem aku dapat duitnya. Contohnya apa? Pada waktu itu aku coba bisnis yang namanya website to AdSense gitu ya. Kalau teman-teman tahu namanya Google AdSense, tapi bukan YouTube ya, tapi dari blog. Tapi pada zaman itu, waktu aku milih bisnis itu, aku ngikut sebuah workshop atau sebuah kelas. Waktu itu namanya kita pemula kan kita senang-senang aja gitu ngikut, oh bisnis nih keren nih, online nih dapat duit, dan memang aku di sana dapat duit. Ternyata setelah aku pahami makin dalam ternyata ini bisnisnya abu-abu. Karena seperti ini sistemnya. Mungkin ya selama sebulan itu pengunjung di website aku mungkin 10.000 orang. Nah, aku dapat 8 juta misal. Nah, itu 8 juta itu cairnya 1 bulan sekali pada tanggal 21. Nggak tahu sekarang. Kayaknya masih sama sih. Nah, kadang ya di pertengahan jalan atau H-1 mau gajian akunnya di-banned. Dan kalau akunnya banned nih, duitnya nggak cair alias hilang. Itu namanya bisnis abu-abu atau bisnis saya bilang bisnisnya nggak jelas gitu loh. Ya, masa kita udah ngumpulin dan 8 juta itu didapatnya dengan kita bayar iklan. Jadi kita ngiklan juga buat datengin orang ke website kita gitu. Dan gila banget kata aku, ini bisnis abu-abu nih, ya kan? Dan itu kejadiannya sering, tapi aku pernah juga sampai gajian gitu ya kan. Wah, besok cair 8 juta nih. Nah, itu malam-malam tuh deg-degan gitu. Ini bisnis, aduh gila. Ternyata pas dibuka, jret, banned. Gila, nggak jadi gajian 8 juta. Lemes banget gitu. Nah, itu yang aku maksud teman-teman, jangan pilih bisnis yang abu-abu. Dan masih banyak bisnis abu-abu yang lainnya yang sering aku mainin dan aku nggak mau ngelakuin itu lagi. Intinya kalau teman-teman sekarang lagi ngelakuin bisnis online dan menurut teman-teman ini bisnis nggak jelas, duitnya gimana, kok gua kayaknya bego banget mungkin gitu ya, kayak ini apaan sih gitu, aneh gitu. Nah, teman-teman harus tinggalin itu dan mulai mencari bisnis online yang bener-bener itu nggak abu-abu alias bener-bener duitnya ada gitu ya. Kayak bisnis sebelumnya aku, masa besoknya mau gajian terus akunnya di-banned, duitnya nggak jadi cair, kan gila gitu. Nah, lalu kita lanjut yang kedua. Kesalahan pemula dalam memilih bisnis online adalah nggak tahu bisnisnya apa dan bisnisnya asal-asalan. Ya, maksudnya apa nih bisnis asal-asalan? Mirip-mirip dengan yang abu-abu tadi. Bedanya kalau yang abu-abu tadi kamu nggak tahu nih apa namanya nih bisnis kayak gimana gitu. Ya kan? Ini bisnis yang kamu jalani nih gimana gitu. Aku nggak tahu nih dan ini nggak jelas gitu. Tapi kalau yang kedua ini bisnis asal-asalan. Jadi kalian memang udah milih bisnisnya, mungkin bisnis online-nya itu bagus, tapi kalian ngejalaninnya asal-asalan. Ya, money game bisa dibilang ya. Jadi kalau kalian ngejalanin bisnis, kalian nggak punya strateginya, kalian ngejalanin itu bisa disebut gambling teman-teman ya. Jadi kalau kalian gitu ya berjualan atau nggak kalian bisnis online tapi kalian asal-asalan gitu, asal jadi, itu namanya gambling dan itu nggak boleh. Kalau kalian bisnisnya asal-asalan
Bisa jadi bisnisnya bagus, tapi kitanya yang jelek karena kita nggak tahu nih apa yang lagi kita jalanin. Jadi ketika kalian mulai bisnis online, kalian harus mulai pahami, oh bisnisku seperti ini, oh dapat duitnya seperti ini, oh strategiku untuk mendapatkan cuan seperti ini gitu. Kayak contohnya nih, oh aku sekarang bisnis sebagai dropshipper atau reseller. Nah, aku paham betul gimana caraku mendapatkan uang, bagaimana caranya aku melipat gandakan uang, aku paham betul. Oh, kalau aku mau dapat uang dari Facebook Ads sama Instagram Ads, aku harus cari produk. Oh, kalau aku udah dapat produk, aku harus ngetes produknya. Oh, kalau dites profitnya bagus, aku harus scaling biar profitku naik. Ya, itu namanya bisnis yang tahu alurnya, ya jelas, tidak abu-abu dan gak asal-asalan karena semua strategi aku pahami. Ya, that's why aku bisa ngajar, that's why aku punya kelas yang dimana kelas itu aku ngajarin gimana cara beriklan. Ya, karena aku sendiri nggak asal-asalan. Ya kan? Ketika ada orang nanya, "Bang, gimana sih caranya ngiklan di Facebook Ads?" Nih, gitu. A, B, C, D, E, F, G semuanya lengkap. Itu yang namanya bisnis yang beneran. Ya, bukan bisnis yang asal-asalan. Ya. Nah, yang ketiga adalah tidak siap dengan resiko. Ya. Ketika pemula sudah memilih bisnis online, sudah mengikrarkan dirinya untuk terjun. Oke, gue mau resign kerja, oke, gue nggak mau kerja, dan gue mau fokus sebagai bisnis online, pebisnis online. Tapi ada satu kesalahan yang dilakukan, tidak siap dengan resiko. Makanya selalu penting aku tekanin ketika kalian mau mulai bisnis online, it's about mindset, guys. Pola pikir kita yang harus dibenerin. Ya. Karena di dunia bisnis itu sangat keras, teman-teman. Perjuangannya, modalnya, caciannya, tidak didukung orang. Kalian harus siap dengan risiko-risiko tersebut. Kerugiannya belum, gitu. Ya, jadi ketika kita mau mulai bisnis online, ya, kita harus pahami, ya, banyak resiko yang akan terjadi. Ya, makanya saran aku nih ya, buat teman-teman pemula yang mungkin sebelumnya belum pernah kerja, gitu. Lalu pengen langsung terjun di dunia online. Apakah boleh, Mas? Boleh-boleh aja. Ya, tapi lebih rekomen kalian itu starting coba ikut kerja sama orang. Biar kalian punya modal, biar kalian punya pengalaman terlebih dahulu gitu. Ya kan? Dan kalian bisa dari gajinya itu ditabung untuk step by step memulai bisnis online yang tentunya nggak abu-abu dan nggak asal-asalan, ya. Karena kalau kalian bisnisnya aja udah nggak abu-abu, kalau kalian bisnisnya aja udah nggak asal-asalan, berarti kalian di bisnis yang bagus, ya. Dan yang ketiga, harus siap dengan segala resiko yang terjadi. Oh, pengen belajar nih sama Mas Jan. Oke, Mas Jan, saya mau belajar dong sama Mas Jan. Gimana sih biar sukses di bisnis online? Yaudah, ikut kelas aku. Gitu. Oke, pas di kelas aku ternyata harus ngiklan, harus beli hosting domain, harus beli ini, harus siap ngiklan, harus beli modal produk, harus siap nanti bayar karyawan, segala macamnya, harus siap dengan kerugian iklan, harus siap dengan produk yang nantinya tidak laku. Wah, kalau misalnya kita nggak siap, apa yang terjadi? Bubar. Kita nggak akan jadi menjalankan bisnis kita. Ya. Makanya, yang ketiga, teman-teman buat pemula di dunia bisnis online harus siap dengan resiko yang akan terjadi. Entah kerugian, entah kebangkrutan gitu ya. Itu harus siap juga. Ya. By the way, aku aja nih sebelumnya udah ngalamin kebangkrutan yang luar biasa, yang ruginya ratusan juta. Alhamdulillah masih ratusan juta. Semoga nggak pernah sampai M ya. Ya, tapi dari situlah aku dapat pengalaman ya. Dulu aku pernah punya sampai 25 karyawan dan itu bangkrut ya, dan itu rugi ratusan juta juga gitu ya. Tapi dari semua kesalahan itu, ingat setiap kesalahan itu selalu ada pembelajarannya ya. That's why yang ketiga itu harus siap dengan resiko gitu ya. Resiko apapun yang terjadi sebagai pebisnis online. Oke? Thank you banget nih yang nonton video ini. Semoga video kali ini bermanfaat, sharing-sharingnya bermanfaat. Ingat kalau pengen lebih dekat lagi dengan aku, pengen belajar jualan online menggunakan strategi Facebook Ads dan juga Instagram Ads, bisa aja langsung cek link deskripsi aku untuk follow Instagram aku di @zanabdullah. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Thank you banget yang udah nonton video ini. See you in the next video.